Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saudaraku kaum muslimin, dimanapun anda berada, terkadang karena banyaknya dosa yang sudah kita lakukan, kita pun tidak menyesal dengan dosa yang kita lakukan. Bahkan kita pun tidak merasa kita itu sedang berbuat dosa. Maka ini merupakan penyakit ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah. Karena orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sensitif dalam perbuatan dosanya. Dan justru ini adalah perbedaan antara orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan orang-orang yang fajir. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, meriwayatkan dalam kitabnya Al-Adab Al-Mufrad, perkataan dari Abdullah bin Mas'ud, di mana beliau mengatakan, innal mu'min yara dhanbahu ka'annahu qa'idun ala jabalin yakhafu an yaqa alaih. Sesungguhnya seorang mukmin tatkala dia melihat dosanya seperti dia melihat dirinya sendiri yang di mana duduk dan kemudian di atasnya ada gunung yang sangat begitu besar, dan dia khawatir gunung tersebut akan menimpa dirinya. Adapun orang-orang fajir, beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, wa ammal fajir yara dhanbahu ka'annahu dzubab. Tidaklah melihat dosanya kecuali hanya seperti melihat seekor lalat yaqa ala anfih, yang menempel di hidungnya kemudian dia mampu untuk menghilangkannya dengan begitu mudah. Maka ayuhal mu'minun, kita bisa ambil kesimpulan, orang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah orang yang sensitif dalam perbuatan dosa, sehingga akhirnya dia pun banyak bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena khawatir dosa tersebut akan menimpa banyak adab dan musibah kepadanya, dan dia pun lantas memperbaiki keadaan. Kita banyak mengambil sekali ya kisah-kisah para ulama-ulama kita, ya, di mana mereka ini sangat begitu sensitif akan dosa yang mereka lakukan. Tengoklah seorang ulama yang bernama Muhammad bin Sirin, atau dikenal dengan Ibnu Sirin. Ibnu Sirin merupakan seorang ulama tabi'in yang sangat begitu luar biasa. Bahkan dikatakan beliau ini adalah arwah, atau orang-orang, atau beliau ini sifatnya adalah wara', takwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan beliau rahimahullah ta'ala juga punya kedekatan dengan sahabat Anas bin Malik. Dan tatkala di masa tuanya, ya, beliau ini, walaupun tadi kita katakan betapa beliau ini sangat begitu luar biasa ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, betapa masyhur terkenalnya beliau dengan kebaikan, ketaatan dan waroknya. Bahkan dikatakan oleh para ulama kita, ya, dalam kitab-kitab sejarah seperti dalam kitab Syiar Alamin Nubala, Hilyatul Awliya, dan para kitab-kitab yang lainnya, dikatakan bahwa bahkan beliau tatkala masuk ke dalam pasar, seluruh masyarakat dalam pasar itu mereka langsung berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala karena ingat dengan Allah ketika melihat kesalehannya dari Muhammad bin Sirin. Dan qadarullah wa masya'a fa'al, ketika beliau sudah berusia senja, beliau pun sempat berniaga. Dan beliau berniaga yaitu dengan cara beliau berhutang kepada orang lain untuk, ya, menjual, karena beliau membeli dari orang tersebut dan kemudian menjual minyak zaitun. Kemudian, ya, dengan harga yang fantastis, atau sekitar 40.000 dirham. Atau kalau kita mengatakan 1 dirham itu mungkin bisa kita membeli 10 ekor kambing. Nah, beliau berhutang untuk usaha beliau sampai 40.000 dirham. Dan ternyata qadarullah masya'a fa'al, ketika beliau ini melihat minyaknya ternyata ada terkontaminasi dengan najis, yaitu bangkai tikus. Terlantas beliau pun membuka seluruh drum, padahal belum tentu drum itu semua yang terkena, hanya mungkin 1 drum, 2 drum dan lain sebagainya. Tapi beliau karena waroknya, takwanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau langsung membuka drum tersebut dan membuang minyak tersebut, hingga akhirnya beliau pun bangkrut dalam usahanya. Kemudian tidak hanya bangkrut ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, karena beliau ini sudah meminjam uang untuk usaha tersebut, akhirnya orang yang meminjami beliau uang ini dan kemudian melaporkan kepada hakim atau pengadilan. Dan qadarullah wa masya'a fa'al, ternyata beliau ini dipenjara karena hutang tersebut. Bayangkan ayyuhal mu'minun rahimani wa rahimakumullah, seorang ulama besar yang punya usaha tapi kemudian bangkrut. Dan tidak hanya bangkrut, dan beliau pun punya hutang yang banyak.
Tidak hanya sekedar hutang, bahkan hutang tersebut menjadikan beliau masuk ke dalam penjara. Dan sempat ditanyakan kepada beliau, apa sih penyebabnya beliau ini bisa memiliki hutang yang sangat begitu banyak? Maka beliau rahimahullah ta'ala tidak menyalahkan keadaan dengan mengatakan karena ada najisnya dan lain sebagainya, karena usaha saya pailit dan lain sebagainya. Tapi beliau rahimahullah ta'ala malah menyalahkan dirinya sendiri. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, araftu bidhambi, aku mengetahui ini karena ini disebabkan dosa yang aku lakukan. Kenapa aku banyak hutangnya? Karena aku memiliki sebuah dosa dan aku mengetahuinya mundu arba'ina sana. Dan dosa ini aku lakukan 40 tahun yang lalu. Bayangkan sedikitnya dosa yang beliau lakukan ketimbang kita. Dan beliau bisa merinci ya dosa-dosa kesalahan apa yang beliau lakukan. Dan beliau mengatakan bahwa saya 40 tahun yang lalu ini beliau pernah melakukan sebuah kesalahan dan juga dosa. Apa kesalahan dosa tersebut? Apakah memukul orang, membunuh orang lain, memfitnah orang lain? Tidak. Beliau rahimahullah ta'ala mengatakan, qultu li ahadin, aku pernah memanggil seorang dengan sebutan ya muflis, wahai orang yang bangkrut. Akhirnya Allah memberikan aku kebangkrutan sampai seperti ini. Maka subhanallah, inilah para ulama-ulama kita, dan mereka sensitif dengan dosa-dosa yang mereka lakukan, hingga akhirnya mereka pun banyak bertobat kepada Allah, memperbaiki keadaan dan tidak menyalahkan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dan demikian pula orang-orang beriman kepada Allah, ketika ada musibah, ketika ada datang hal-hal yang tidak dia inginkan, dia lantas kembalikan kepada dirinya sendiri. Karena apa? Tidaklah ada musibah kecuali karena kesalahan kita sendiri. Semoga kita masuk orang-orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang bertobat dari setiap dosa yang kita lakukan, hingga akhirnya kita pun termasuk hamba-hamba Allah at-tawwabun yang bertobat dan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.